Tung 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 tung. Perhatian, perhatian. Bobby Chris ngobrol segera dimulai. Siapkan diri kamu untuk menerima informasi edukatif yang asik dari Bobby dan Chris. Cari posisi dan kondisi yang senyaman mungkin untuk mendengarkan episode kali ini. Selamat mendengarkan. Dung 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 dung. Nah, Bobby, kayaknya kita terus-terusan collab ya. Iya, biar orang lebih banyak tahu gitu loh soal kita. Oh iya, ya, bagus, bagus, bagus. Pertahankan. Nah, jadi kita kali ini ada seseorang yang paling muda kayaknya dari yang kita ajak collab kali ini. Oh iya, tapi kan muda tidak selalu nggak tahu apa-apa. Iya, bener-bener. Bobby aja kecil-kecil tahu banyak. Jangan muji, Pak. Ya sudah. Oke, jadi kali ini kita mau ngobrol tentang karena mumpung masih awal-awal tahun ya, kita bahas tentang kesempatan kali ini. Nah, topik ini dilempar oleh seseorang yang namanya Joel di sini. Nah, ada Joel di sini ngobrol sama kita. Kita mau ngobrol-ngobrol nih, bahas-bahas tentang kesempatan itu kayak gimana gitu. Bagaimana pendapatnya Joel dan aku tanya-tanya juga, ngulik-ngulik juga beberapa. Ya, jadi Joel bisa kenalan dulu. Pendengarku namanya Sobat Boci. Silakan. Oke, halo Sobat Boci. Aku kenalin diri aku dulu ya. Nama aku Emmanuel Jorandra. Aku biasanya bisa dipanggil Joel atau Bang Jo. Teman-temanku biasa manggil gitu. Dan aku adalah mahasiswa UB di semester 2. Mungkin segitu Oke, aja kalau dari oke, aku. oke. Oh ini apa Bang Jo ini apa Bejo ya? Temannya Bejo. Waduh, gitu kah? Oh enggak, kayaknya enggak. Ya enggak lah, beda lah. Oh, iya, iya. Nah, UB itu apa sih panjangannya? Karena banyak singkatan soalnya bingung. Supaya nggak bingung aja. Oke, oke. UB itu kepanjangannya Universitas Brawijaya. Dan Oke. itu keberadaannya di Malang. Nah, Brawijaya di Malang. Oke. Apa? Tapi kita bahas kali ini tentang kesempatan deh. Oke. Oke. Mari kita bahas dulu. Ada orang Oke. yang bilang kesempatan itu kayak keberuntungan gitu istilahnya ya. Jadi kesempatan itu Hmm. harus apa ditunggu datang gitu. Kalau nggak ada kedatang nggak bisa gitu. Ada yang satu bilang bahwa kesempatan itu harus dicari atau diusahain supaya dia ada muncul kesempatan gitu. Kalau Joel lebih ke sisi mana nih orangnya? Menurut Joel? Oke, dari aku sendiri sebenarnya kalau ada kesempatan itu pasti diusahain dong. Jadi memang kita harus cari-cari dulu dan juga memang kalau udah nemu nih ya kita ambil. Apalagi kan itu hal yang memang kita tertarikin gitu, hal yang kita suka. Jadi memang harus diusahain. Tapi aku harus bikin jelas lagi nih, bukan berarti memang nggak ada nih kesempatan yang memang datang dengan sendirinya. Nah, itu juga memang kita harusnya peka dan juga memang harus berani gitu resikonya. Mungkin Nah, itu kalau dari aku. Nah, tadi kalau kesempatan ada risiko. Memang kesempatan ada risiko kayak gimana sih? Atau memang ada Oke, risiko kah memang di kesempatan untuk mengambil kesempatan? gini, resiko tuh kayak kita tuh harus berani keluar dari zona nyaman kita dan juga memang ada rasa ingin tertarik untuk mencoba hal baru. Kalau misalnya kita tetap stuck sama kebiasaan kita dan memang kayak udah lakuin aja yang memang kita kenal aja yang kita tahu. Itu sama aja kita memang gak semakin mengenal gitu. Kemampuan potensi kita itu memang sampai sejauh apa sih? Jadi memang resiko ini kalau dari perspektif aku seperti itu ya. Tapi kalau resiko di aspek lainnya juga lebih seperti rasa konsekuensinya ya, konsekuensi atas tindakan kita setelah kita udah mengambil. Jadi memang kalau kita udah ngambil, ya udah jalanin aja dan pelajarin, evaluasi dan gunain aja pengetahuan yang udah kita dapat setelah itu. Oke, oke. Mungkin itu. Jadi tadi dari Joel mengatakan bahwa segala sesuatu apapun yang sedang yang kita coba pasti ada sesuatu yang bisa dipelajari lah gitu ya. Sesuatu yang bisa Iya. dipetik gitu. Kesempatan harus diambil. Bobby bilang Chris mau bakar ban nggak boleh. Itu kan kesempatan. Ya bukan bakar ban juga dong. Beda cerita tuh. Aduh, aduh. Kesempatannya lain, itu lain. Kesempatan yang baik maksudnya gitu loh. Kesempatannya. Terus. Kalau misalnya kesempatan itu, misalnya kenapa kok orang itu kan ada yang menganggap ini kesempatan, orang lain menganggap ini bukan kesempatan. Kenapa kok ada yang bisa lihat itu, ada yang nggak bisa ngelihat itu? Untuk situasi kayak gitu, sebenarnya emang kayak kalau kita memang peka, itu pasti memang ngelihatnya ini tuh suatu hal yang memang bakalan mengubah suatu kehidupan kita gitu. Memang kayak
kita udah ngambil, ini kayaknya memang bisa ngubah dari cara kita ngelihat suatu perspektif baru, dan kita memang bakal berani lagi untuk ngambil resiko lagi untuk terus mencoba, dan juga memang belajar aja terus. Memang jangan sampai berhenti aja gitu untuk ngumpulin pelajaran, informasi dari berbagai pengalaman. Kalau untuk orang bisa sadar atau enggak, memang kayak harus tergantung dari dirinya juga ya. Dia memang mau keluar dari zona nyamannya atau enggak. Mungkin itu. Jadi kembali ke apakah orang itu mau mencoba hal baru, mau keluar dari zona nyaman atau tidak, gitu. Iya. Karena yang pernah aku pelajari ya nggak tahu, coba di cross check kalau bener atau salah. Zona nyaman itu kan kayak siklus muter terus kan sebenarnya. Jadi saat kita Iya. ke zona nyaman, kita ke zona berkembang, kita ke zona tumbuh atau berkembang, lalu kita ke zona yang nyaman lagi, balik lagi gitu. Jadi zona nyaman kita Hmm. circle-nya lebih besar jadinya dari yang sebelumnya. Karena dengan kita sudah membiasakan, kita jadi zona nyaman. Oke. Kalau dari aku sendiri, memang kesempatan itu perlu memang melihat tadi ya. Kalau memang harus mencoba resiko. Nah, kita ngomong tentang resiko deh sekarang. Tentang kesempatan, dan Hmm. kita geser sedikit ke resiko. Kalau ngomong tentang resiko sebenarnya, cerita pengalamannya Joel aja sih. Yang sejauh hidup Joel selama ini paling resiko yang pernah paling besar lah pernah diambil. Itu tentang apa? Mungkin kalau resiko ya, untuk mengubah kehidupan aku sebenarnya ngambil banyak internship dalam satu waktu yang bersama. Itu kejadian aku tahun lalu. Kebetulan ini masih baru. Ini pengalamanku, resikoku juga. Aku ngambil 6 internship kayaknya Oh, dalam 6. 3 bulan. Wow, Mungkin alhamdulillah. lebih dalam 3 bulan itu, mungkin Juli, Agustus, September itu aku udah ngambil total mungkin 6 secara Hmm. bersamaan, dan itu durasinya ada yang lama, ada juga yang cepat, yang 3 bulan, ada juga yang 6 bulan, dan overall aku sendiri mungkin sedikit overwhelmed, kecapean, tapi kayak aku jadi, oh begini tuh rasanya kalau aku ngejalanin yang pengen aku capai. Aku pengen jadi content creator, oke, aku harus membangun brandingku, dan pas aku udah lakuin, oke, ini memang awalnya bakalan keras, tapi setidaknya dengan aku udah ngelakuin banyak internship, aku mungkin bakal lebih terbantukan di masa depan. Dan itu terbukti ketika aku udah mendekati akhir tahun kemarin, Hmm. itu aku daftar untuk menjadi mentor di salah satu platform University ID. Mereka masih nerima aku karena kebetulan aku juga pernah internship di bagian mereka juga waktu itu. Hmm. Dan itu masih bertahan sampai sekarang. Setelah itu juga aku ada kesempatan buat jadi pembicara di platform yang sebelumnya pernah aku ikutin. Jadi memang bener-bener itu ngaruh banget gitu buat branding kita. Hmm. Itu sih resiko yang pernah aku ambil terakhir. Oh, ya, ya, ya. Hanya 6 ya. Tadi pikirnya Chris 4 loh tadi. 6, bener. Aslinya 6. Waduh, Ya, ya, ya. Jangan dikurang-kurang. Ih, Kak Joel ayangnya marah nggak waktu ngambil internship? Mana tahu kamu punya, dia punya ayang buat. aduh, aduh. Aku punya ayang kok, aku punya ayang. Oh ya, Ini marah. dibilang Eh, apa? Dibilang marah marah? nggak dia? Enggak kok. Dia nggak marah kok, Bobby. Dia memang ngedukung. Di sisi yang juga dia nemenin aku juga sama aku ngejalanin internship. Dia juga ikut internship, aku pun ikut. Ada yang di platformnya sama, ada juga yang beda. Dan kita tahu kok kesibukan kita masing-masing. Dan yang penting komunikasinya lancar aja kalau urusan hubungan mah. Oh ya, ya, ya. Berarti aman ya, nggak ada masalah ya. Iya Oh lah, ya aman dong, Bobby. sudah di cross check sudah aman kok. Oh ya, ya, ya. Kalau terlalu capek, yang lain dari urusan bahaya. Iya, benar juga sih. Waduh, Nah, kalau capek mah istirahat. istirahat. Nah, itu. Iya, kamu jarang istirahat terus. Iya sih. Waduh, Sudah. kejujuran. Jangan membuka aib di sini ya. Nah, lalu ini pertanyaan yang agak kebalik sih. Apa kebalik sih ini pertanyaannya? Jadi Hmm? kalau tadi kan kita ngomong tentang kesempatan gimana, kenapa kok harus diambil, kenapa kok harus diusahakan, kenapa harus zona bertumbuh atau istilahnya tadi itu zona keluar dari zona nyaman. Ada nggak ceritanya Joel satu hal kelewatan kesempatan ini habis itu, waduh, menyesal gitu? Oke, kalau untuk pengalamanku buat ngelewatin kesempatan, jujur pasti ada. Pasti ada. Ada platform sebelumnya yang dimana itu mengumpulkan mahasiswa-mahasiswa yang bukan mahasiswa juga sih, gak cuma mahasiswa aja, untuk jadi suatu wadah bisa sharing pengetahuan untuk menjadi seorang pemimpin, kemudian juga jadi
bahan atau wadah untuk networking. Jadi memang momen yang bisa memperluas relasiku, tapi malah aku nggak ambil. Itu juga mungkin gara-gara aku capek, tapi ya itu juga resikoku yang harusnya memang jadi pertanggungjawabanku yang dimana ya udahlah kalau memang udah gak kesempatan dan malah aku sia-siain, dah aku harus coba cari jalan lain dan juga bisa aja mungkin nunggu di base selanjutnya atau terus-terus aja nge-branding diri aku dengan berbagai kesempatan yang ada, baik itu dari platform yang sebelumnya pernah aku ikutin atau coba ikut platform baru yang punya engagement yang lebih serta tetap jangan lupa aja untuk share siapa sih diri aku ini ke orang-orang. Oke, oke. Nah, Bobby mau tanya apa? Oh ya itu, Kak Joel mau tanya, Bobby mau tanya. Mhm. Kalau misalnya itu kan kebanyakan orang Bobby lihat itu senengannya sedih gitu. Jadi kalau katanya satu pintu tertutup, habis itu sedih dia, padahal ada pintu lain terbuka. Nah itu kira-kira menurut Kak Joel kenapa sih kok sampai gitu? Padahal kan pintu lainnya banyak. Oke, aku pernah ketemu kasus yang kayak gini. Mungkin cukup beberapa kali aku dapat kasus yang kayak gini. Kayak aku pernah dengar cerita teman sama ini pengalaman aja pernah. Tapi itu juga nggak lama. Karena aku mungkin sempat pernah mempelajari juga, yang dimana kayak kalau memang kita udah usahakan dan juga kita udah mencoba, setidaknya udah mencoba buat ngambil langkah sekecil apapun itu bakal ngasih impact apapun itu ke hidup kita. Baik itu buat semangat, baik itu buat berjuang terus, itu bakalan lebih worth it dibandingkan gak ngambil sama sekali dan memang kecewa ya. Dan it's okay kalau kecewa, tapi setidaknya udah ngambil aja. Tapi yang jelas, ini juga balik ke mindset kita juga. Kalau memang kita masih nge-stuck dengan pikiran, harusnya bisa lebih baik lah ketika udah ngambil platform yang dituju, kerjaan yang pengen diambil, itu memang kayak, it's okay kalau memang kita nggak dapat. Tapi setidaknya memang kita udah coba ngambil, udah ngusahain yang terbaik dari kita. Kalau memang belum ngambil, mindsetnya perlu dilihat dari perspektif lain. Kita coba ambil dari persepsi yang kayak gini deh, contohnya. Kita memang udah ngambil, dan memang kita nggak diterima. Ya udah, walaupun belum diterima juga, berarti memang ada pintu lainnya yang masih terbuka kok. Masih ada lowongan-lowongan lain yang masih terbuka untuk kita terus coba dan tunjukin aja semangat kita itu dan evaluasi aja sih kekurangan dari kita itu ada di bagian mana ketika kita menyampaikan suatu pendapat, suatu informasi atau branding kita ke orang lain itu masih ada celah kecil, kesalahan apa sih? Yang penting kita udah ngusahain aja, jangan nyerah aja. Karena kalau udah nyerah tuh bener-bener butuh waktu yang bisa dibilang kayak mungkin aja butuh orang terdekat untuk menenangin, atau enggak memang butuh motivasi yang memang nyata dari orang lain juga, atau video-video yang inspirasi, atau memang butuh waktu untuk menghindari semua itu. Dan itu kan berakhirannya memang kayak mempertahankan diri kita untuk ngestak aja di masa lalu. Aduh, kok masa lalu? Tapi ya, ini gitu. Apakah paham, Bobby? Iya, agak bingung sih, tapi tapi paham, tapi agak paham dikit-dikit ya. Jadi Oke. Kak Joel tadi bilang kalau perlu untuk mengubah cara pola pikir gitu. Gak boleh cuma sedih atau putus asa. Kalau putus asa ya cari semangat baru lagi gitu. Ya nggak sih? Oke. Iya, bener kok. Overall hampir benar. Jadi yang berusaha aku maksudin, it's okay merasa sedih atau gimana, tapi jangan pernah putus asa. Memang kayak usahakan aja, terus mencoba aja. Karena pasti akan selalu ada kok kesempatan. Kalau memang kita terus ngusahain. Oh iya, iya. Harus That's terus it. mencoba berarti. Harus terus mencoba. Nah, betul. Oke. Harus terus Yeay. mencoba. Nah, ini biasanya Bobby yang sering tanya kan ini. Oh iya, iya. Nah ini Apa kan mau tuh? pertanyaan terakhir. Nah tapi kan kita sebagai tuan rumah yang baik. Tuan rumah yang baik. Oke. Kita kan gak enak tanya-tanya terusan ya. Nah Kak Joel mau tanya apa ke kita? Apa ya? Soalnya aku termasuk orang yang suka nge-sharing pengetahuan karena aku sering dengar cerita orang, kemudian juga belajar juga dari cerita orang, apalagi juga aku coba terapin ke kehidupanku. Tapi kalau misalnya aku nanya tentang ke orang lain itu benar-benar kayak entah kenapa aku harus punya kedekatan dulu dan juga pemahaman dulu tentang orang ini. Dan mungkin aku memang harus pahami dulu nih, kayak Bobi ini mungkin anak yang cukup riang dan juga cukup kritis ya kalau kau katain. Apa sih impiannya Bobby kalau boleh tahu? Oh iya ini pernah diomongin loh. Iya, nggak apa-apa ngomongin aja lagi. Oh iya, iya. Bobby kan kecil ukurannya. Jadi Bobby berharap jadi besar. Ya, jadi apa?
Bobby berharap jadi besar. Selalu cita-citanya Bobby Waduh. jadi besar. Dulu pernah Chris Oke. buat sekali yang besar, Bobby besar sekali. Wah, itu tapi dikasih orang. Iya, buat hadiah, Kak. Aduh. Buat hadiah. Oh ya, gitu ya. Ya, tapi maksudnya lebih besar sekarang kalau Bobby kecil terus ya enggak apa-apa lah. Tapi kalau besar-besar pengaruhnya maksudnya gitu. Lebih banyak Oh, gitu loh. bisa lah. Kalau ngasih pengaruh besar, pasti bisa. Untuk kadang sekecil Bowie, untuk ngasih pengaruh, itu bakalan ada pasti momennya. Iya, iya, iya. Makanya siapa tahu nanti bareng Kak Joel lagi kan nanti update-nya Kak Joel nanti Uh, ngobrol lagi jadi beda lebih baik lah gitu. aduh, boleh. Kalau sih ada kesempatan lagi, kenapa enggak? Iya, iya. Tapi harus nunggu Kak Joel update-nya bagus ya. Ya nggak gitu juga dong. Harus nunggu Aduh. update-nya bagus dulu. Enggak lah. Oke, sip. Oh iya, kalau mau ngasih pertanyaan. Ini, Tapi ya, apa? ini boleh tanya lagi. Mungkin coba aku tanya ke Mas Kris deh. Mas Kris sendiri punya harapan apa sih untuk kehidupannya Mas Kris di masa depan? Wah, kalau ngomong harapan banyak sih. Cuma yang salah satu yang jadi utamanya dalam arti kalau ini kecapai yang lain bisa kecapai gitu ya. Itu Hmm? utamanya sih kalau dari aku supaya podcast ini jadi bisa support sendiri sih gitu. Bisa mendukung diri sendiri gitu. Artinya sudah jadi bisnis gitu. Jadi sebuah usaha itu. Ah, Jadi pingin amin, amin. sejauh ini memang belum ada masuk kayak gimananya gitu. Pemasukan gimananya belum ada gitu. Pengen jadi Oke, sesuatu yang tetap gitu. Dapat penghasilan tetap dari sini gitu. oke, menarik, menarik. Amin, semuanya Nah, dilancarin buat ya, mimpinya Bobby, mimpinya juga buat Mas Kris. Semoga bisa tercapai, pasti bisa lah. oke. Pertanyaan terakhir deh, Bobby deh. Kayaknya yang pertanyaan ini nggak seru ya. Ya sudah, Waduh, apa Bobby tuh? mau tanya apa deh? Bobby mau tanya apa deh? Oh iya itu, yang ini terakhir sih pertanyaan katanya Chris itu pamungkas. Hah? Pertanyaan ini Waduh, pamungkas. Kesempatan apa sih yang mau diambil lagi sama Kak Joel ke depannya atau dekat-dekat inilah mau ngambil kesempatan apa kira-kira? oke. Kesempatan yang pengen aku coba ambil ya. Dalam waktu dekat, aku kalau misalnya ada kesempatan untuk jadi pembicara lagi, mau itu di platform apapun, atau juga bisa nge-sharing materi, pengetahuan yang aku punya ke orang-orang, itu aku bakal coba ambil lagi. Jadi memang kayak, entah kenapa aku terinspirasi pengen jadi mentor, atau guru, atau mempertahankan juga nge-branding diri aku untuk jadi seorang content creator. Dan ikut platform-platform untuk jadi content creator lagi sih. Itu kalau dari aku. Oh iya iya iya. Mau Apa tuh? rencana ngambil Bitcoin. Jauh banget. Bitcoin. Waduh. Beda, 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 beda. Jangan, jangan. Kita nggak bahas keuangan itu. Itu yang lain tadi. Serem. Oh, iya, iya. Nah, itu juga. Oke deh. Jadi, pertanyaannya cukup gitu ya. Jangan lama-lama ya. Iya, ya, durasi. Bener. Jadi, mungkin dari Joel Sabar. deh. Terakhir deh. Promosi IG-nya. Siapa tahu ada yang mau ngundang atau yang mau ngajak jadi mentor atau jadi pembicara atau ngisi-ngisi di kontennya. Boleh deh, promosi deh. Oke. Sebelumnya, kalau misalnya ada orang-orang di luar sana yang berminat untuk jadiin aku sebagai mentor atau jadi pembicara di platformnya kalian, itu boleh nih nge-reach out aku di sosial media IG lewat akeong e.j_arindra double A itu. Mungkin bisa di tag aja nggak apa-apa ntar. Nah, Habis itu untuk keberadaan aku sendiri, aku seorang content creator yang mungkin berfokus ke pengembangan diri dan juga memiliki ketertarikan dalam bidang psikologi dan juga pengetahuan tentang self branding mungkin. Mungkin ke oh, situ. branding, tanam branding. Kayak Branding. senaturalnya aja. Hmm. Ya. Ya nanti di tag aja ya namanya susah. Iya gampang lah nanti ditulis. Waduh. Oke. Nanti ditulis kok di deskripsi. Ya udah, oke deh. Kayaknya apa? Siap. Makasih banget Joel buat waktunya. Makasih banget juga reach out ke kita. Kita bisa bahas tentang ini, tentang kesempatan. Intinya tadi bahwa ya kesempatan itu kalau bisa mungkin kita ambil. Karena selalu kalau pasti Hmm. ada enggak ya pasti ada risikonya kalau kita nggak ambil. Tapi kalau memang terpaksa kita nggak bisa ya jangan stuck di situ aja. Tapi jangan putus asa, jangan kecewa. Tapi tetap lanjut lagi ambil kesempatan baru lagi yang lebih baik bahkan ke depan gitu. Iya. Oke. Bener tuh, bener-bener. Ya, makasih Oke, Joel. aku juga Ya. mau ngucapin makasih juga buat Mas Kris sama juga Bobby yang Ya. udah ngundang aku dan nerima aku di podcast kali ini. Semoga aja ada kesempatan juga lagi. Ditunggu update-nya yang bagus ya. Enggak, kan sudah dibilang. Jangan Aduh, dulu gitu. Oh iya, iya, maaf, maaf. Ya udah, makasih. Makasih, Pak Joel, waktunya. sama-sama Bobby.